Wah, Jaga jarak. jarak. Good. Jaga jarak katanya. Good. Gimana? Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat dong. Ini Jangan. jawabnya mau serius apa pakai bercanda ini? Santai. Bercanda dia. Santai. Santai. Santai aja. Jangan tegang-tegang ya. Jadi masuk ke YouTube ya? Ya. Jadi viral dong. Weh. Viral dong. Diviralkan. Silakan. Sok. Bang lagi kerja atau gimana, Bang? Gimana? Hah? Lagi kerja? Di sana sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi berlaku nggak lockdown di sana? Hah? Lagian jauh banget ya. Lockdown berlaku nggak di Jakarta, di tempat situ? Di sini belum, cuma paling kalau di komplek-komplek itu udah jalan semua di portal, nggak boleh masuk. Jadi masjid-masjid di sana di mana untuk sholat Jumat masih buka apa masih tutup? Sudah tutup. Kalau yang di daerah sini untuk sholat Jumat nggak ada. Ya. Nggak. Sama berarti sama Depok. Ya, jadi ngikutin. Tapi Jakarta. Ya, benar. Setuju saya kalau ngikutin peraturan atau fatwa MUI. Fatwa MUI. Ya. Mantap. Setuju saya, setuju. Mantap ya. Nggak boleh keluar rumah. Yang keluar rumah. Ya. Diskotik Sholat juga di rumah, nggak boleh di masjid. diskotik tutup. Ah iya. Masjid tadi tutup. Oh iya. Masjid tutup. Ampun. Diskotik tutup. Bang, aku nanya-nanya ya. Oh boleh, di interview jadi nih. Ya. Masuk YouTube loh. Ini tapi sambil ngerokok boleh ya? Boleh dong. Sambil ngerokok boleh. Boleh. Mengenai kopi, silakan. Ini ahli yang ngomong. Ya, mau nanya apa silakan? Ini kan Bang Agus sebagai seorang yang harus selalu siap siaga. Gimana cara kasih pengertian dan semangat ke bawahan atau sesama rekan kerja? Dalam kondisi kayak gini kan Bang Agus tetap kerja. Terus ngasih semangat tuh ke bawahannya tuh gimana? Ya, untuk kita kan profesi ya, jadi mau tidak mau harus garda ke depan ya, di depan. Ya. Jadi walaupun perusahaan tutup, ya, kita nggak bisa tutup juga, karena kita garda ke depan di gerbang. Jadi untuk ngasih motivasi terhadap bawahan, kita pertama yang kita tanya tentang keluarganya gimana, sehat atau tidak, keadaannya. Terus yang kedua motivasinya, kita masukin pembicaraan tentang kesehatan, terus jangan minum air hangat. Contoh, itu saya saranin minum air hangat sering sekarang, terus cuci tangan, jaga kebersihan lebih ekstra lagi dibanding kemarin-kemarin lah. Kalau gitu ya, saya utarakan terhadap anggota ini. Oke. Terus Bang Agus itu punya kekhawatiran atau ketakutan sendiri nggak sih di tengah wabah kayak gini yang semakin hari tuh semakin jumlahnya menaikkan sampai sekarang nyampe 2.000 lebih. Itu kan Bang Agus harus tetap kerja seperti biasa. Itu gimana tanggapan
Pasti sih kekhawatiran ada ya, karena kita nggak konyol juga ya, nggak menganggap sepele. Ya. Ternyata ada buktinya juga di suatu negara juga kan banyak juga korban. Pasti ada kekhawatiran. Dengan rasa kekhawatiran itu kita pasti jaga diri. Yap, betul. Ya, lebih hati-hati lagi itu terhadap kita, satu ngikutin peraturan pemerintah. Kan dalam kondisi seperti ini kan kita nggak boleh konyol juga. Betul. Contoh, ya. Contohnya, ada bagian orang bilang, gak usah takut sama corona, takut sama orang nggak takut. Saya rasa itu mengkonyol. Betul. Itu ya, seperti contoh. Setuju. Ya, Nabi Muhammad, ya, diudak-udak sama orang Quraisy, ngumpet di gua Sur. Ya, betul. Atau ada bahaya. Ya. Ini kita manusia gitu. Biasa aja masa kayak begitu gitu. Oh. Ya. Dengan yang penting kita ikhtiar dulu. Perkara kita nanti ikhtiar. Baru kita bicara takdir nanti. Ya, betul. Kalau kita belum ikhtiar bicara takdir, itu salah. So tahu. Ya, dia aja di mana ada berbahaya di sana, dia menghindar. Ya. Contoh, Nabi Musa diudak-udak Fir'aun. Apakah Nabi Musa pada saat itu kabur? Kabur kan sama umatnya kan kabur sampai mentok di tengah laut, baru dia ikhtiar, takdir, mentok. Dia ada menghindar. Itu ya salah satu contohnya. Dan saya setuju juga kalau ada teman-teman yang misalnya tidak menganggap virus ini dengan rasa kekhawatiran, pasti ada. Gimana caranya untuk menenangkan juga orang rumah ya. Kayak Feby juga ya, kita teman-teman di sini sebagai security tidak menutup kemungkinan berpotensi juga ya. Yap. Ya karena yang kita hadapi tamu dari mana. Betul. Di sini kita dituntut untuk lebih ekstra lagi. Contoh jaga jarak kalau ada tamu. Gitu. Dua, pakai masker. Kita wajibin bisa pakai masker saat kita tugas ya. Saat kita tugas pakai masker, kita menghadap dengan tamu-tamu yang dari luar. Terus untuk mengantisipasi supaya orang rumah lebih tenang, kita nggak boleh ngasih kabar-kabar yang hoax, yang nggak enak. Hoax gitu. Wah, kalau ada juga kita nggak boleh nakut orang rumah supaya mereka yang di rumah itu nggak khawatir dengan kita di sini. Oke. Ya paham siap. Terus apa yang dirasain Bang Agus selama wabah ini? Pasti nggak ketemu keluarga kan susah. Kayak istri, anak itu kan ibaratnya kalau orang yang berkeluarga kalau ketemu kan capek, ketemu anak, ngelepas lelah itu kan meluk anak atau nyium anak itu kan capeknya hilang. Terus kalau karena ada wabah COVID ini kan bagus harus ngelihat dari jauh, sedangkan Bang Agus dari luar gitu, nggak bisa nyentuh istri, anak. Itu gimana menurut Bang Agus? Nggak bisa nyentuh. Itu gini ya, karena sudah modern ya zaman, kita bisa kan kita lebih baik. Kenapa? Kan ada beberapa orang yang ya. Ada beberapa orang yang harus ketemu anaknya, ngelepas lelah, capek ngeliat anaknya jadi lelahnya hilang. Kalau Bang Agus masuk yang kayak gimana orang? Ya, kalau saya, karena saya sayang keluarga, lebih baik kita saat ini video call dulu, kita nggak pulang dulu. Bukan berarti nggak sayang, karena emang justru sayang makanya nggak harus ketemu dulu. Makanya itu, semuanya. Dan kita nggak tahu orang rumah yang berpotensinya kurang yang untuk
dengan virus itu. Kalau kita kompetensinya sangat besar di sini, jadi kita harus sayang juga sama orang rumah. Betul. Kemungkinan yang bawa ke sana, kasihan keluarga yang kena. Kalau kata saya bilang, kalau mau mati jangan sendirian, jangan sendirian aja. Jangan aja. Gitu. Ya. Betul. Oh iya. Berarti sekarang Bang Agus kalau ibadah gitu udah nggak di masjid, jadi emang di rumah aja, termasuk sholat Jumat. Ya. Terus Jumat itu kita ganti dengan zuhur. Zuhur ya. Jadi pengertian itu sebenarnya bagi orang yang paham itu ya niatnya pahalanya sama dengan kondisi seperti ini. Jadi kita sholat di rumah lebih baik. Banyak masjid kita kosongin, bukan. Jadi sebenarnya kita pindah sunnah yang satu ke sunnah yang lain. Gitu ya. Karena sunnah kita harus meramaikan masjid, dengan kondisi seperti ini kita pindah sunnah untuk sholat di masjid. Gitu. Dari rumah? Sholat di rumah. Kita nggak sholat di masjid lagi. Dengan niat yang sama kita sholat di masjid dengan pahala yang sama. Jadi nggak masalah. Kita yang bekerja, yang di atas biar menilai diterima apa enggaknya. Ya, jadi segala sesuatu yang kita menyangkut ibadah itu orang lain belum bisa untuk menentukan diterima atau tidaknya. Cuma kan mungkin ada beberapa orang, saya nggak tahu Bang bener apa enggak. Kalau nggak sholat Jumat berapa kali termasuk kafir. Kalau untuk kayak begini kan enggak lah ya. Mungkin itu kalau yang bikin orang takut dan tetap ada beberapa yang sholat Jumat. Karena kan ada sebab dan sababnya gitu loh. Seperti ini ada sebabnya. Contoh, kita makan daging babi bisa halal pada sebab kita nggak ada makanan lagi di hutan. Oke. Gitu, jangan sampai kita milih mati. Kita milih mati nggak boleh. Gitu. Jadi yang namakan sholat Jumat 3 kali terus-terus, ya. Kalau kondisinya aman-aman aja, ya bisa katakan tapi kalau 1-3 kali. 3 berturut-turut, 3 kali berturut, ya. Tapi kalau kondisinya seperti ini, dan kondisi seperti ini, satu kondisi seperti ini atau suatu kondisi yang tidak aman, nyaman, kita pasrahkan pertama kepada Allah, kedua kepada pimpinan kita. Sebenarnya kita punya pimpinan. Kita pasrahkan kepada Allah, kedua kita pasrahkan kepada pimpinan kita. Siapa pimpinan kita? MUI, kita ikutin. Ya. Kalau dia salah, dia dosanya gitu. Ya. Gitu. Apa kata kepala belok, kita belok. Gak mungkin dong, nggak lurus aja buntut. Ya, dalam agama Islam juga dikatakan kita harus patuh dan taat kepada pimpinan. Itu apa? Agama juga mengatakan begitu. Kita harus patuh pada pimpinan. Tapi masalah dikatakan pimpinan. Pimpinan. Tapi pasti Bang Agus sudah dengar berita mengenai bulan Ramadan tahun ini kita nggak terawih di masjid bareng-bareng. Itu menurut Bang Agus gimana? Rasanya sama tahun kemarin udah pasti beda banget ya? Ya, inilah perbedaannya tahun ini yang kita rasakan. Memang saat itu kita sebagai umat muslim ya, iris karena ibadah ini kita laksanakan tahun sekali. Satu bulan ini. Setuju. Ya. Itu kita nanti dijagakan. Tapi kan semuanya itu demi kebaikan kita semua, masyarakat semua, demi kebaikan. Mudah-mudahan kita doain sampai sampai pertengahan puasa nanti atau sampai pas puasa virus ini akan hilang. Amin. Ya udah, Bang Agus, Kak Ebi, makasih waktunya udah mau repot tanya-tanya. Makasih. Bayar dong.
Bayar Jadi dong. masih YouTube ya. Tadi saya mau jawabnya. Bayar dong. Tapi ada satu lagi ya. Ada satu lagi yang kurang pesan Bang Agus untuk orang-orang di luar tentang COVID ini gimana? Ya, pesan saya jaga kesehatan, ya, terus jaga jarak juga, pesannya, terus jaga kondisi badan juga, dengan tidur yang teratur, cukup, dengan makan juga yang cukup, gitu ya, supaya imun kita bisa melawan Virus. gitu. Dan satu lagi, jangan kepala batu, disuruh di rumah aja kali ya. Nah, ya benar, jangan kepala batu. Sebab kalau dia kena, yang mati bukan dia doang. Setuju. Dia pulang ke rumah. Iya. Kan dan yang nggak tahu apa kalau dalam agama Islam kita yakin dan percaya bahwa yang meninggal kena wabah ini kalau dia sudah berikhtiar, ya, sabar, berikhtiar, insya Allah meninggal dalam keadaan haid, ya, dalam keadaan jihad, haid, ya, insya Allah. Kalau dia berikhtiar, dan kita ambil contoh kalau dalam keadaan mati haid itu nggak perlu juga dimandikan, nggak perlu juga disolatkan. Nggak perlu juga di apa? Mau pejuang kita dulu mati syahid, gimana sih? Darah-darahnya malah dikubur. Oh, gitu. Benar nggak? Cuma. Ya, tapi kalau kita sudah ikhtiar. Cuma kayaknya kalau buat kita sudah ikhtiar. Buat keluarganya tuh kayaknya sedih banget, Bang, menurut aku ya. Nggak bisa ngeliat terakhir gitu apa gimana. Karena kan bener-bener pertama kali dia masuk rumah sakit, sampai dia masuk ICU, sampai dia meninggal, sampai dia dikuburin tuh keluarga nggak boleh ada yang lihat. Iya, ya seperti itu. Kita berangkat perang, ya kan? Berangkat perang dalam perang melawan perang agama, membela agama. Keluarga nggak ada yang lihat. Terakhir pada saat kita melanda keluarga semua. Pada saat keluarga pulang juga tidak melihat sudah dikubur. Jadi katakan kita masih syahid seperti itu. Yang penting kita sudah ikhtiar, ya, mengatasi COVID ini jangan kita konyol, nantangin, jangan. Kita ikhtiar, begitu kita kena, kita berdoa, kita mengikuti kan, doa, pemerintah. Kita berdoa, kita ikhtiar, insya Allah dalam agama Islam juga dikatakan orang yang matinya kena wabah, kalau kita ikhtiar, berdoa, terus dia bersabar, insya Allah matinya dalam keadaan mati syahid. Ya, sebagaimana orang mati syahid itu, ya kan, tidak dikubur juga boleh, dikubur tidak dimandikan juga boleh, tidak dikafan juga boleh, langsung ya, seperti itu. Gitu. Ngambil sisi baiknya demi kebaikan kita juga, keluarga atau orang sekitar. Sisi baiknya. Kalau orang yang keras kepala nggak mau juga, contoh ada korban COVID kena, lingkungan itu kan keluarga nggak mau seperti itu dibungkus, nggak mau dimakan seperti itu, mau seperti biasa. Kan itu berpotensi keluarga kena juga, itu kan lebih zolim lagi, gitu loh, lebih jahat lagi lah. Ibaratnya, gitu loh, lebih baik seperti itu. Makanya agama mengatakan bila mana orang yang meninggal kena wabah, dia sudah ikhtiar, dia sudah berdoa, dia sabar, insya Allah dia matinya dalam keadaan. Intinya apapun yang diinfokan oleh pemerintah itulah udah yang terbaik untuk kita. Terbaik. Yang terbaik pemerintah. Yang saya katakan dalam kondisi seperti apapun, kalau kondisinya nggak memungkinkan, kita harus berpegang pada Tuhan terus pimpinan. Gunanya kita punya pemimpin, maka pemimpin nanti dituntut di akhirat. Ini dia putusan ini gitu loh.
Kita ikutin pimpinan kita, jangan kita keluar dari pimpinan kita. Betul. Setuju, keren loh malam ini pembicaraannya, keren lah. Pasti takut lah, apalagi kita ketemu orang tiap hari, ratusan orang kita ketemu di sini, kita nggak tahu dia dari mana, dia habis ketemu siapa, sedangkan kita harus ngadepin duluan yang dari awal gitu. Tetap. Tapi intinya kita harus diam. Iya. Memang semati di tangan Tuhan, yang tapi kita nggak boleh konyol. Ya. Ikhtiar. Kita jaga diri, jaga. Ya, kalau kita bicara takdir. Iya. Kita sudah ikhtiar, tapi kita takdir kita. Itu takdir. Kita harus sabar, ikhlas, ya. Terus terima takdir itu. Kita sudah puas, sudah berusaha. Oke, udah cukup banyak pertanyaan ini malam ini, cukup panas. Apa tanya aja nih? Banyak. Apa lagi tanya aja? Ya, Bang Agus, Kak Ebi, makasih udah nyediain waktunya untuk aku nanya-nanya tentang keadaan sekarang. Makasih, selamat bertugas. Terima kasih. Sehat di sana ya, pokoknya sehat-sehat, jaga kesehatan, sampai berjumpa lagi. Sampai ketemu lagi nanti kalau wabahnya the best. Oke. Tetap diri sendiri. Siap. Ya, lockdown diri sendiri. Siap. Makasih. Bye-bye.